Dan perjuangan perubahan belum akan selesai. Jadi siapa yang tetap mau ikut ya pasti jalannya akan mendaki. Nah, bagaimana conditioningnya agar tetap ikut ya? Ya tentu Anies Baswedan tidak boleh berubah. Ya, clear. Isu-isu soal apapun, soal keuangan, soal apapun harus clear. Karena kalau tidak akan muncul pergunjingan-pergunjingan yang tidak perlu ya. Dan yang kedua adalah segeralah bentuk barisan. Karena kalau tidak bentuk barisan, bagaimana caranya kita melanjutkan perjuangan? Itu jadi omon-omon saja ya. Jadi perjuangan perubahan tetap jalan, siapa yang masih mau ikut ya. Itu soalnya ya. Tentu tidak mudah untuk stay di jalan perubahan ini. Ada syaratnya. Pertama tentu ya secara ekonomi mereka yang ikut dalam barisan perubahan harus sudah selesai. Kalau masih cari makan ke sana kemari, cari jabatan ke sana kemari, cari proyek ke sana kemari, berat nantinya. Lama-lama jadi pelacur juga kan. Jadi harus selesai, paling tidak dicukup-cukupkan ya. Punya kemampuan untuk bekerja di jalur-jalur yang bersih. Di jalur-jalur yang tidak mencederai perjuangan itu sendiri ya. Dan kita tidak tahu peran kita sebagai apa, tapi terus saja menyuarakan perubahan tersebut. Jadi terus saja menyuarakan perubahan tersebut. Itu yang harus dilakukan. Ya, Sobat Era sekalian, memang orang bertanya apa yang akan dilakukan Anies Baswedan setelah putusan MK. Yang jelas Anies adalah seorang konstitusionalis. Mungkin dia tidak akan menyerukan orang untuk turun ke jalan, tapi mengikuti alur perjuangan dengan cara konstitusional, tetapi tentu tidak bisa juga melarang elemen-elemen yang jauh lebih revolusioner misalnya untuk memperjuangkan terus kritik-kritik di jalanan. Segera komunikasi juga dengan elemen lainnya, karena Anies sudah hampir pasti akan kehilangan dua penyokongnya, yaitu Nasdem dan PKB. Dan jangan berharap dukungan dari dua partai tersebut sebagai barter, misalnya kerelaan Anies untuk membiarkan mereka gabung dengan pemerintahan, lalu nanti akan mengusung Anies kembali sebagai calon presiden dan wakil presiden. Nggak usah ya. Kita tentu tidak bisa berharap banyak dengan mualaf perubahan seperti PKB ya, karena mereka memang tidak terbiasa berjuang di jalur non pemerintah. Mereka tidak punya pengalaman yang cukup untuk menjadi partai yang di luar pemerintahan. Karena setiap saat Caimin harus menjaga partainya dari kemungkinan dicopet orang lain. Padahal mekanisme partai politik kan harusnya tidak memungkinkan orang menjabat di jabatan yang sama selama bertahun-tahun. Caimin sudah menjabat sebagai pimpinan PKB sudah mungkin 20 tahun sudah. Kalau sekarang 2024, dia ikut sejak 2014. Sejak 2004 dia sudah ikut. Belum lah 20 tahun. Ya paling tidak hampir 20 tahun ya. Dan itu itu tidak terlalu baik juga ya. Lama-lama vested interestnya terlalu tinggi nantinya. Coba kita lihat sejak kapan Muhaimin menjadi ketua umum PKB ya. Sejak 2005 ya, hampir 19 tahun ya. Dan menurut saya ini hal yang tidak baik kalau seandainya
partai dikip terus menerus tanpa adanya pergantian ya. Karena pergantian itu harusnya sunatullah. Tetapi kalau ingin terus menerus menjadi ketua umum partai politik lantaran enak, nah itu yang jadi persoalan kita semua jadinya. Kemudian berharap dari PKS, ya kita sedang menunggu harap-harap cemas PKS tidak berubah. Berharap dari Nasdem tidak mungkin. Karena itu satu-satunya harapan Anies adalah para relawan yang tumbuh secara organik. Itu pun harus dites satu demi satu lagi. Apakah mereka masih berada pada semangat yang sama atau sudah berubah semangat mereka. Ya, karena sekali lagi ada yang relawan mengatakan sudah gabung dengan Nasdem. Jadi kalau Nasdem belok, ya terpaksa ikut. Ada relawan yang dulunya Demokrat, tapi sekarang Demokrat barangkali lebih menarik dibandingkan ikut Anies Baswedan. Ada dulu relawan yang belongs to PKS, tergantung bagaimana sikap PKS. Ada relawan yang PKB, tergantung sikap PKB dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi jelas Anies tidak boleh lagi berpikir mengandalkan orang lain atau partai lain. Ya bikin barisan sendiri yang lebih formal, ya entah itu mulai dari ormas dulu, lalu kemudian partai politik yang mendukung paling tidak calon-calon di pilkada di seluruh Indonesia. Dan Anies sendiri menurut hemat saya tidak perlu maju ke kontestasi pilkada DKI. Ya, itu menurut saya mempermalukan dirinya sendiri, menunjukkan bahwa Anies seolah-olah tidak bisa bekerja kalau tidak ada jabatan. Seolah-olah begitu. Nah ini yang menjadi persoalan. Ya, jadi lebih baik dia endorse orang lain menjadi pejabat publik dan syukur-syukur menjadi bagian dari ormasnya atau partainya. Gitu ya saudara sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Tetap di barisan perubahan. Assalamualaikum, izin hadir. Salam perubahan. Tetaplah istiqomah ya. Tetaplah istiqomah di jalan perubahan. Partai Perubahan Indonesia. Kemudian tetap oposisi walaupun berat. Bang Refli ya. Kemudian kami tetap perubahan Indonesia adil dan sejahtera. Pak Anies akan tetap. Mas Anies selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap dalam perubahan. Allah memudahkan, meridhoi dalam segala langkah dan para pendukung sangat berterima kasih kepada Allah telah menciptakan hamba yang terbaik. Partai Perubahan yes. Kalau perlu buat Partai Perubahan dipromotor oleh RH. Siapalah saya kalau dipromotorin. Saya sebagai mantan guru, awas penguasa pesan tempat duduk untuk Jaksa Agung. Biar Pak Anies disepelekan, Partai